Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa fadinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling menasihati. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menjaga ketakwaan setelah Ramadan ya. Kita tahu bersama bahwasanya menjaga ketakwaan di bulan Ramadan adalah perkara yang alhamdulillah relatif dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan tersebut dikondisikan oleh Allah dengan penuh kebaikan, yaitu di antaranya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian wasufidati maratu syayatin, dan gembong-gembong setan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak leluasa untuk menggoda manusia. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Maka ada yang menyeru di hari-hari bulan Ramadan, wahai pencari kebaikan semangatlah, wahai pencari kemaksiatan berhentilah. Kita sendiri merasakan hal tersebut ya, tatkala bulan Ramadan ya. Bahkan di masa pandemi ya, kita tetap semangat ya, meskipun berbagai macam kejadian di luar sana, semangat tetap membara tatkala di bulan Ramadan. Karena tadi memang sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi ganjaran-ganjaran yang Nabi janjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ibadah ganjaran-ganjaran yang Rasulullah SAW janjikan yang lainnya seperti di malam Lailatul Qadar dan yang lainnya. Ini semua menjadikan kaum muslimin dan kita juga semangat ya. Dan juga kita berpikir panjang untuk bermaksiat di bulan Ramadan ya. Kita sangat sayang seandainya di bulan Ramadan pandangan kita memandang hal-hal yang haram ya. Kita tahu ini bulan suci. Ya, sehingga kita mudah untuk lebih bertakwa kepada Allah. Bahkan kita merasa sayang, merasa rugi kalau ternyata waktu-waktu bulan Ramadan kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, karena setiap detik yang dilewati di bulan Ramadan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya hal ini menjadikan kita semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Tetapi ketika bulan Ramadan telah selesai, kondisi tentu berubah ya. Ya, semuanya berubah. Yang tadinya gembong-gembong setan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang dilepaskan kembali. Jadi tentu Allah lepaskan dengan hikmah Allah untuk ujian. Sebagaimana Allah membiarkan iblis hidup untuk menggoda manusia, maka gembong-gembong setan yang tadinya dibelenggu oleh Allah selama sebulan penuh, tadinya cuti, sekarang berkeliaran kembali dengan penuh semangat untuk menggoda manusia ya. Kalau dari kita bulan Ramadan cuma kroco-kroco yang menggoda, sekarang enggak. Gembong-gembongnya turun kembali siap menggoda manusia. Seruan-seruan yang manggil ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Mencari kebaikan semangatlah, mencari kemaksiatan berhentilah, hilang, sudah tidak lagi ada. Ya. Ganjaran-ganjaran yang Rasulullah janjikan di bulan Ramadan sudah tidak lagi ya. Dan di sinilah ujian bagi kita untuk bisa mempertahankan ketakwaan kita. Alhamdulillah selama bulan Ramadan kita telah mengencharger iman kita dengan banyak keimanan ya. Kalau kita artikan dengan pulsa keimanan yang begitu banyak, maka di bulan Syawal ini dan seterusnya rawan pulsa tersebut akan mengalami roaming dari maksiat-maksiat yang kita lakukan ya. Dan ini harus kita jaga ketakwaan kita ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita menjaga ketakwaan, kita harus mengenal apa itu takwa. Takwa ya. Takwa secara bahasa yaitu penghalang. Secara bahasa artinya penghalang. Apa maksudnya itu? Engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Itu kata para ulama. Namanya takwa itu engkau menjadikan penghalang antara engkau dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kau masuk neraka jahanam. Contohnya dalam Al-Qur'an kata Allah fattaqun nar. Bertakwalah neraka. Maksudnya jagalah dirimu jangan sampai kau masuk dalam neraka ya. Sama seperti firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka jahanam. Maksudnya bertakwalah, ya. Jangan sampai kau terjerumus dalam neraka jahanam. Ambillah penghalang antara engkau dengan neraka jahanam. Dan ini adalah kalimat yang ma'ruf, ya. Sampai disebutkan juga oleh penyair-penyair jahiliyah. Di antaranya ada seorang penyair berkata, seorang wanita, dia berkata dalam syairnya yang masyhur, dia berkata, saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Ya, tentang cerita seorang di zaman jahiliyah, ya. Seorang wanita, di antara mereka ada yang memakai khimar, yaitu memakai kerudung, kemudian saqatan nasifu, kemudian tiba-tiba khimarnya jatuh, walam turid isqatahu, padahal dia tidak ingin khimarnya jatuh. Fatanawalathu, maka dia pun mengambil dengan salah satu tangannya khimar tersebut yang jatuh, wattaqatna bil yadi. Kemudian dia pun menutup wajahnya untuk menghalangi kami dari wajahnya. Wattaqatna itu menutup wajahnya sambil mengambil khimarnya. Maksudnya wattaqat itu ittaqwa, takwa yaitu menjadikan penghalang antara suatu dengan yang lainnya. Itu secara bahasa. Oleh karenanya tatkala kita berbicara takwa secara spesifik, takwa artinya meninggalkan kemaksiatan. Karena kalau kita melakukan kemaksiatan berarti kita menghilangkan penghalang antara kita dengan neraka. Kita mudah terjerumus dalam neraka jahanam, ya. Berkata seorang penyair tentang takwa, dia berkata, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqal ardi syaukin yahdharu ma yara. Ya. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Seorang penyair berkata, tinggalkanlah dosa yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan. Tinggalkanlah seluruh dosa yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan. Fasna kamashin fawqa ardi syaukin yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di satu jalan yang di situ banyak sekali duri-duri, dia waspada jangan sampai tertusuk duri. Duri kecil, duri besar dia hindari semuanya. Ya. Itu cara orang yang bertakwa. La tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung yang tinggi tersusun dari kerikil-kerikil. Oleh karenanya, kalau kita bicara spesifik tentang takwa, artinya meninggalkan kemaksiatan. Nah, dalam Islam, dalam syariat Islam ada namanya dua kata yang kalau disebutkan barengan maka maknanya berbeda, tapi kalau disebutkan secara sendirian maka maknanya mencakup satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya miskin dan fakir. Miskin dan fakir kalau digabungkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Contoh dalam surat At-Taubah, kata Allah, sungguhnya sedekah itu atau zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin. Maka fakir dan miskin memiliki makna yang berbeda. Fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kecukupannya. Misalnya dia membutuhkan 4 juta per bulan, ternyata gajinya cuma 1 juta, ini tergolong fakir. Adapun miskin, lebih tinggi sedikit derajatnya, yaitu orang yang penghasilannya hanya bisa mencukupi setengah dari kebutuhannya dan belum mencukupi seluruhnya. Contoh, gajinya 4 juta, ternyata dia penghasilannya 3 juta. Ya. Dalam hal fakir dan miskin kalau digabungkan, maka fakir ini lebih parah daripada miskin. Tapi kalau disebut secara sendirian, ini buat fuqara, ya sama maknanya miskin, yaitu orang yang membutuhkan. Kalau disebut miskin, ya sama maknanya fuqara. Ini contoh dua lafal kalau digabungkan bareng, maknanya berbeda, tapi kalau dipisahkan maknanya sama. Contoh iman dan Islam. Iman dan Islam kalau digabungkan, maka iman berkaitan dengan amalan hati, masalah akidah. Adapun Islam berkaitan dengan amalan zahir. Makanya ketika dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mentafsirkan iman dengan rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Wa akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepada tentang Islam. Maka Nabi mengartikan dengan rukun Islam. Rukun Islam itu anta syahada alla ilaha illallah muhammadur rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Ini sata ilai sabila. Yaitu namanya rukun Islam adalah syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, ini haji. Menjalankan haji. Nah, ini contoh. Namun ketika Islam dan iman dipisahkan, iman ya Islam, Islam ya iman. Apa kaitannya dengan takwa? Takwa terkadang digabungkan dengan albir. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian
saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Perhatikan di sini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya. Tolong menolonglah kalian ya. Tolong menolonglah kalian dalam ya albir kebajikan dan ketakwaan. Dan ketakwaan. Nah, di sini Allah menggabungkan antara penyebutan kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan dan ketakwaan. Nah, apa makna kebajikan takwa? Kalau digabungkan antara kebajikan dan ketakwaan, maka kebajikan artinya adalah mengamalkan ketaatan. Adapun ketakwaan artinya meninggalkan maksiat. Ini contoh ketakwaan digabungkan dengan kebajikan. Jika digabungkan maka maknanya sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka takwa sama dengan kebajikan. Takwa sama dengan albir, kebajikan sama. Ini salah satu kaidah ya. Contoh dalam Al-Qur'an, takwa misalnya anittaqullah. Dalam Al-Qur'an banyak Allah berfirman anittaqullah atau ittaqullah haqqa tuqatih ya. Ini yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah yang dengan takwa sesungguhnya. Takwa sini berarti mencakup kebajikan, menjalankan ketaatan, meninggalkan maksiat. Contoh albir, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Dan seterusnya. Nah, di sini perhatikan at-taqwa disebut secara sendirian, namun maknanya mencakup meninggalkan maksiat dan menjalankan kebajikan. Sama albir di sini disebut secara sendirian, albir laisal bir ya. Disebut secara sendirian. Maka maknanya sama, maknanya mencakup menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Namun kalau antum bertanya tentang asal makna daripada takwa, takwa artinya penghalang, yaitu meninggalkan maksiat. Asalnya meninggalkan maksiat. Taib, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang maksud ketakwaan ya. Yaitu seorang menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia semakin menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka semakin tinggi takwanya ya. Dan sejauh mana dia semakin melanggar ya, tidak taat kepada Allah dan semakin menjalankan kemaksiatan, maka semakin rendah takwanya ya. Jadi takwa, iman ini adalah makna-makna yang sama. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menjaga ketakwaan kita setelah bulan Ramadan? Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kasih kesimpulan bahwasanya namanya orang bertakwa, sederhana, orang bertakwa itu orang soleh, orang yang beriman. Siapa sih orang beriman itu? Yaitu orang yang menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian menjalankan hak antara dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak melanggar hak-hak manusia. Itulah orang yang bertakwa. Kalau kita ingin cek kita bertakwa atau tidak, maka periksalah diri kita. Saya bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah salat 5 waktu saya kerjakan? Ya.
Sudahkah puasa saya kerjakan? Sudahkah haji saya kerjakan? Ya. Berkaitan dengan maksiat, sudahkah saya menjaga pandangan saya? Sudahkah saya menjaga pendengaran saya? Sudahkah saya menjaga lisan saya? Ya, ini berkaitan dengan hak Allah. Sekarang berkaitan dengan hak manusia. Sudahkah saya menunaikan hak orang tua saya? Sudahkah saya menunaikan hak suami saya? Sudahkah saya menunaikan hak anak-anak saya, kakak dan adik saya? Sudahkah saya tunaikan? Bagaimana hubungan saya dengan mereka? Terus, adakah saya melakukan pelanggaran terhadap hak mereka? Adakah saya makan haram dari uang mereka? Adakah saya menjatuhkan harga diri mereka? Adakah saya melukai dan menyakiti hati mereka? Ini, kalau orang sudah melakukan demikian, maka dia bertakwa. Saya mau kasih sederhana saja. Ya, rumus sederhana orang bertakwa itu apa sih? Terus kalau pertanyaan, siapa orang bertakwa? Ya, siapa orang bertakwa? Sederhananya, ya, yaitu adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Jadi ada 2 poin yang harus dia perhatikan. Hak Allah dan hak manusia. Hak Allah dan hak manusia. Nah, hak Allah yang dia harus perhatikan 2 poin juga, ya. Hak Allah, ya. Apakah dia sudah menjalankan ketaatan? Menjalankan kewajiban, salat dan yang lainnya? Apakah sudah meninggalkan larangan seperti zina, ya, mengumbar pandangan, ya. Yang berkaitan dengan hak manusia juga mirip, ya. Manusia, lihat, perhatikan, ya. Apakah sudah menunaikan hak ibunya, orang tuanya, ortunya, ya, suaminya, istrinya, istri, anak-anak, ya. Kemudian kakak adik, kemudian tetangga. Hak-hak orang dekat dia sudah tunaikan belum? Kemudian berkaitan dengan yaitu tidak menzalimi orang lain. Ya, inilah yang dimaksud dengan orang bertakwa secara sederhana. Kalau Anda mampu untuk berjalan di atas muka bumi dengan menunaikan 4 perkara ini, ya, 1, 2, 3, 4, maka Anda adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Saya ulangi, orang bertakwa itu apa? Orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia, ya. Apakah dia sudah menjalankan hak kewajiban salat, puasa, haji, ya. Kewajiban yang berarti Allah wajibkan kepada dia, ya. Kemudian, sudahkah dia meninggalkan larangan? Sudahkah dia tidak berzina? Sudahkah dia tidak menonton yang haram misalnya? Sudahkah dia tidak mendengar yang haram, ya? Ataukah dia masih nonton hal yang haram, mengumbar aurat yang dia nonton? Dia masih mendengar hal yang haram, musik-musik yang dia dengar, apakah dia masih melakukannya? Kalau masih, berarti dia belum bertakwa kepada Allah, ya, belum sempurna takwanya. Apakah dia sudah menaikkan hak orang-orang terdekatnya, hak orang tuanya, hak suaminya, istrinya, anak-anaknya, kakaknya, adiknya, tetangganya? Coba dia tanya sama dirinya. Kalau ternyata dia masih menunaikan sebagian tidak, berarti takwanya belum sempurna. Dia ada ketakwaan dalam sebagian sisi, tapi sebagian sisi tidak bertakwa. Contoh, apakah dia tidak mendolimi orang lain? Apakah dia mendolimi orang tuanya, mendolimi kakaknya, adiknya, atau mendolimi tetangganya, atau mendolimi temannya, atau mendolimi rakyat, mendolimi pemerintah, mendolimi, banyak yang mau dia cek dirinya. Ya, cek dirinya. Inilah yang disebut dengan ketakwaan. Ya, secara sederhana kalau kita ingin bertakwa. Makanya Nabi SAW ketika mengutus seorang sahabat untuk berdakwah, wasiat Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillah haitsuma kunt. Wa'atbi as-sayyi'ata sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Artinya kata Nabi SAW,
bertakwalah dimanapun kau berada. Bertakwalah dimanapun kau berada, dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan juga kapanpun kau berada. Wat bi sayyatal hasanah. Kalau kau melakukan maksiat, ini maksudnya jika melakukan maksiat, jika bermaksiat, maka sertakan dengan kebaikan agar menghapus. Sertakan kebaikan. Agar kebaikan tersebut tamhuha menghapus maksiat tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah terhadap manusia. Berakhlaklah kepada manusia. Ini kaitannya dengan takwa. Ya, ketika Nabi berkata kepada dia, bertakwalah dimanapun kau berada, dimanapun, kapanpun, apakah kau sendirian atau di hadapan banyak orang, dimanapun kata Nabi. Karena banyak orang bisa bertakwa tatkala di hadapan banyak orang lain. Tetapi kalau dia sendirian, dia belum tentu bisa bertakwa. Kemudian kapanpun, banyak orang bisa bertakwa di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan belum tentu bisa bertakwa. Nah, jadi Nabi kaitkan, banyak orang di di dalam negeri bertakwa, luar negeri tidak bertakwa. Ya. Banyak orang tatkala di rumahnya bertakwa, di depan istrinya, di kantor dia tidak bertakwa, malah ganggu istri orang, malah ganggu suami orang, ya. Tidak bertakwa. Ya, kapanpun, banyak orang kapanpun di bulan Ramadan dia bisa bertakwa. Luar bulan Ramadan dia tidak bertakwa. Tapi kata Nabi, "Wat bi sayyital hasanatamhu." Kalau kau melakukan kemaksiatan, tidak semua orang bisa selalu bertakwa, terkadang dia melanggar. Maka Nabi ingatkan di antara cara kau menghadapi agar menjaga ketakwaanmu, ketika kau melanggar, sertakan kebaikan. Banyak melakukan kebajikan, sedekah, puasa dan lain-lain agar menghapuskan maksiat yang kau lakukan. Kemudian perhatikan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah manusia dengan akhlak yang baik. Kembali kepada ini semua sebenarnya. Maksudnya takwa itu berkaitan dengan hak Allah, hak manusia. Ya, ini contoh. Saya sebutkan juga seperti dalam surat An-Nisa tentang wanita salehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihat." Ini ibu-ibu tolong perhatikan ya. Qanitat hafizatun lil ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita salehah, ya, wanita salehah, apa ciri-cirinya? Itu wanita bertakwa. Apa cirinya? Yang pertama, qanitat, taat beribadah. Hak Allah ini. Kemudian hafizatun lil ghaib, menjaga hak suaminya. Menjaga hak suaminya meskipun suaminya tidak ada, meski suaminya tidak ada, suaminya tidak hadir. Ini contoh bahwasanya Allah mencontohkan tentang wanita soleh yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Hak Allah dia taat beribadah, rajin baca Quran. Kemudian mungkin dia puasa sunnah dan yang lainnya. Tetapi hak manusia, hak suaminya, dia jaga hak suaminya, jaga harta suaminya, jaga harga diri suaminya. Apakah suaminya hadir di depan dia ataukah suaminya sedang tidak hadir? Ya, contoh sebagian wanita mungkin kalau di rumah dia bertakwa, tapi kalau di kantor dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia jaga harga diri suaminya, baik suaminya sedang ada maupun suaminya sedang tidak ada. Ini contoh, saya katakan secara sederhana apa itu manusia bertakwa yang memenuhi 4 perkara ini. Ya. Memenuhi 4 perkara ini. Oleh karenanya, ini sebagai mungkin terakhir ya. Ketika tentang masalah takwa, ketika ada seorang Athar Ibnu Umar ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu asar maksudnya wasiat, riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat radhiyallahu anhu, pernah ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar. Dia mengatakan, "Aniktub li bil ilmi kullih." Kata dia, wahai Ibnu Umar, ada orang mengatakan, seorang menulis kepada Ibnu Umar, kepada beliau, tulislah untukku seluruh ilmu. Ya. Susah mau tulis seluruh ilmu. Ya. Ilmu banyak, gimana mau ditulis seluruhnya? Ya. Siapa menulis ilmu banyak sekali?
Maka apa jawaban Ibnu Umar? Ya. Radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Innal ilma katsir." Ibnu Umar menjawab, "Al ilmu katsir," kata dia, ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak. Tetapi walakin istata'ta an talqallaha. Tetapi kalau kau mampu bertemu Allah, ya, dalam kondisi khafifadh dhahar, dalam kondisi punggung yang ringan, itu beban yang ringan. Ya, beban yang ringan maksudnya ya tidak melukai seorang pun. Kemudian kata Ibnu Umar, khafifadh dhahar, kemudian min dima'in nas, khamisal batan, perut kosong. Perut kosong maksudnya dari makanan haram. Kemudian kata Ibnu Umar, min amwalihim kafan lisanak an a'radihim. Tahan lisanmu dari menjatuhkan harga diri mereka. Mereka, kemudian kata Ibnu Umar, yang terakhir adalah laziman li amri jama'atihim faf'al. Melazimi jamaah mereka, maka lakukanlah. Ini saya rasa subhanallah nasihat yang paling penting buat saya juga dan buat pada para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asar ini diriwayatkan dalam Syiar A'lam Nubala jilid 3 halaman 222. Saya ulangi, Ibnu Umar ditanya, "Wahai Ibnu Umar, tuliskanlah wasiat kepadaku seluruh ilmu." Siapa mau tulis ilmu seluruhnya? Ilmu begitu luas. Ya, kata Ibnu Umar, "Al-ilmu katsir." Ilmu itu banyak. "Walakin in istata'ta an talqa." Tapi kalau kau mampu bertemu Allah dalam kondisi khafifadh dhahar, yaitu punggungmu ringan, ya beban yang ringan yang pertama, ya. Yaitu tidak melakukan min dima'il muslimin, kau tidak mukul orang, kau tidak menumpahkan darah kaum muslimin, ya, ini yang pertama. Kemudian kata khamisal batan, perutmu kosong, itu kau tidak makan harta haram, kau tidak mengambil harta orang, ya, kau tidak merampas harta orang, kau tidak korupsi, tidak mencuri harta orang, ya, tidak menipu orang dengan mengambil harta mereka yang haram. Kafar lisanak, yaitu yang ketiga kau jaga lisanmu, tidak menjatuhkan harga, tidak menuduh orang tidak, ya. Tidak menceritakan keburukan orang yang tidak, ya. Tahan lisanmu menjatuhkan harga dirimu dari mereka. Kemudian yang keempat, melazimi jamaah, laziman amro jamaatim, melazimi jamaah mereka, tidak kemudian memberontak, terjadi pembunuhan dan yang lainnya. Sudahlah, bersabar dengan apa yang terjadi, faf'al, maka lakukanlah. Ini kalau saya boleh katakan inilah sama kesimpulan dari ketakwaan. Nah, kita sebagai kaum muslimin kalau ingin bertakwa baik di Ramadan maupun setelah Ramadan, perhatikan hal ini. Selama bulan Syawal sampai kita meninggal dunia, jangan sampai kita menumpahkan darah kaum muslimin. Jangan sampai kita menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Apakah dengan secara langsung kita mengangkat senjata, mengangkat pedang, melukai orang, memukulin orang, atau kita sebagai provokator memprovokasi terjadi sehingga terjadinya tertumpah darah muslim. Karena awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah fid dima. Kata Nabi SAW, yang pertama kali akan disidang oleh Allah pada hari kiamat masalah darah. Ya, maka hati-hati. Justru alhamdulillah kalau setahu saya para dokter justru menyelamatkan orang. Orang terluka, orang yang dalam kondisi sekarat dan yang lainnya, orang terkena penyakit. Ya, tapi jangan sampai sebaliknya. Ingat, kita menumpahkan darah kaum muslimin bisa secara langsung, bisa bukan secara langsung, tapi secara sebab dengan apa provokasi kita, dengan ikut menyebarkan berita yang tidak benar. Hati-hati. Yang kedua, kalau bisa khamisal batan min amwalim, perut kosong, ketemu Allah, jangan sampai kita makan harta yang haram. Sedikit pun jangan. Antum sebagai dokter jangan sampai nipu orang. Ya, saya ingatkan, dokter kemudian bikin obat yang mahal-mahal, ternyata tidak. Itu namanya nipu orang. Harusnya obat ada yang lebih bagus atau yang lebih pas. Kemudian antum kasih resep harga harga obat yang mahal karena sudah
kerjasama dengan detailer dan yang lainnya, kita harus bertakwa kepada Allah, hati-hati. Kalau kita kerjasama dengan detailer ternyata emang harganya oke dengan yang lain, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kita tahu ada obat yang lebih bagus, kemudian kita sengaja menjual obat lebih mahal agar kita makan harta orang, ini bahaya. Ya. Apalagi yang kerja di pemerintahan, orang-orang kemudian korupsi, innalillah. Dia makan harta rakyat, rakyat sudah bayar pajak setengah mati, dikejar-kejar pajak, kemudian korupsi untuk kepentingan pribadinya, untuk menyenangkan anak istrinya bisa berjalan-jalan di luar negeri. Ini mengerikan. Tapi kalau dia ambil harta tersebut dengan takwa kepada Allah, disalurkan sesuai tempatnya, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi kalau sebaliknya, musibah pada hari kiamat kelak. Perutnya penuh dengan harta yang haram. Kemudian kafal lisanak. Kata Nabi, kata Ibnu Umar, kafal lisanak, jaga lisan. Sekarang zaman semua orang hobi komentar, semua orang hobi kritik, terkadang kritik dibangun di atas data yang tidak valid, di atas hoax dan yang lainnya, hati-hati. Seorang berhati-hati dalam berkomentar, dalam kritik, apalagi yang berkaitan dengan masalah umat, membuat opini yang tidak benar, hati-hati. Ya. Yang terakhir, kata Ibnu Umar, melazimi jamaah kaum muslimin, yaitu jangan memberontak keluar dari pemerintahan sehingga terjadi kekacauan. Ya. Kemudian menyuruhkan orang untuk memberontak sehingga orang darah bertumpahan di jalanan, dan ini bahaya. Jangan sampai kita menjadi penyebar fitnah. Ya. Kita ingin mengingkari kemungkaran, tapi ternyata yang timbul kemungkaran lebih besar, dan ini hisabnya panjang pada hari kiamat kelak. Maka seorang waspada, dia jaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana definisi takwa, seorang berusaha untuk mengamalkannya. Adapun bagaimana cara kita menjaga jaga takwaan setelah bulan Ramadan sampai bertemu bulan Ramadan berikutnya, maka banyak hal saya sampaikan sederhana. Di antaranya yang pertama, menjalankan ibadah-ibadah yang sudah kita lazimi selama bulan Ramadan, jangan ditinggalkan seluruhnya. Ingat kata Nabi SAW, "Habbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Ya, jadi puasa jangan lupa, jangan kita tinggalkan. Kita ada puasa Senin Kemis, ada kita puasa 3 hari, minimal 3 hari. Dan puasa 3 hari ini kalau bisa Ayyamul Bid 13, 14, 15 tatkala bulan-bulan purnama, atau bebas mau kapan saja. Terserah, bebas mau puasa 3 hari sebulan, wasiyamu salasati ayyam min kulli syahr kasiyamid dahr. Puasa 3 hari setiap bulan seperti puasa selama setahun. Kalau setiap bulan kita bertahan kontinu 3 hari, alhamdulillah mudah. Wanita maupun ikhwan, laki-laki bisa, wanita bisa 3 hari dalam sebulan, tidak banyak-banyak. Kalau mampu lebih daripada itu, puasa Senin Kemis hingga 8 hari dalam sebulan lebih baik. Tapi kalau 3 hari paling tidak minimal, karena al-hasan itu bi asyri amsalihah, kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang penting continue. Yang penting continue. Saya tidak suruh kemudian puasa Daud, ya berat. Puasa Daud berat, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa. Tidak gampang. Ya ada yang lebih ringan, ya adalah puasa 3 hari dalam sebulan, ya. Kemudian di antaranya yang penting continue, di antaranya salat malam. Salat malam alhamdulillah selama musim Ramadan kita bisa salat malam setengah jam, bisa 1 jam. Pas Ramadan selesai, jangan kita tinggalkan, kita cerai itu salat malam, ya. Banyak orang langsung menceraikan salat malam di malam takbiran. Langsung sudah tidak salat malam. Padahal kemarin malam 30, kemarin malam 29 dia masih menangis, salat malam setengah jam, 1 jam. Begitu malam takbiran, dia sudah tidak salat malam, ya. Seharusnya tetap salat malam. Ya, meskipun mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan, ya karena Ramadan bulan spesial, tapi paling tidak continue. Saya tidak minta kita bertahan setiap hari 1 jam, mungkin kita enggak mampu. Ya saya 1/4 jam enggak ada masalah, 10 menit enggak ada masalah, 5 menit enggak ada masalah, yang penting salat malam continue, ya. Ya mungkin tidak bisa tiap hari, enggak jadi masalah tidak tiap hari, yang penting ada kita salat malam dalam sepekan berapa kali kita continue, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Ya kalau kita Ramadan mungkin kita bisa khatam 2 kali, 3 kali, ya. Sebagian orang sampai 4 kali, 5 kali, ya. Sebagian cuma sekali, ya. Ya kita setelah Ramadan jangan sampai kemudian Quran kita tutup, kita taruh dipajang lagi kemudian berdebu dan tidak kita buka kecuali Ramadan berikutnya. Ini salah. Tetap kita baca Quran, ya, karena kita perlu continue iman kita, ketakwaan kita. Quran inilah yang memberi peringatan kepada kita. Kemudian di antara cara kita terus bertakwa, taklim, jangan lupa pengajian. Manusia ini tempatnya lupa. Tempatnya di dalam dirinya ada nafsun ammaratun bisu, ya, yang jiwa yang menyuruh dia untuk melakukan kemaksiatan. Kalau enggak ada yang mengingatkan, maka dia akan lalai. Perlu dia bikin pengajian seminggu sekali, ya, paling tidak. Saya tidak suruh pengajian tiap hari, enggak. Masing-masing kita punya kesibukan. Ya paling tidak seminggu sekali. Kalau masih malas seminggu 2 kali.
Ya, kalau masih malas juga ya kebangetan sebulan sekali. Tapi jangan sampai kemudian lewat hari-hari tiap pekan, tiap bulan enggak ada kita pengajian sama sekali. Alhamdulillah sekarang sarana pengajian banyak. Bisa hadir di masjid kalau tidak musim pandemi. Kalau enggak bisa dengan medsos dan yang lainnya, atau bisa dengan Zoom dan yang lainnya. Ini sarana kita saling mengingatkan yang mendapat manfaat yang berpembicara maupun yang pendengar ya. Karena manusia watawasau bil haq watawasau bis sabar. Saling berwasiat untuk melakukan kebajikan dan saling berwasiat untuk bersabar. Ini di antara sarana kita untuk bisa menjaga ketakwaan. Dan paling penting juga di antaranya adalah komunitas ya. Kita punya komunitas yang baik. Ya, komunitas yang buat kita turun iman kita left aja, enggak usah ragu-ragu ya. Kalau kita punya komunitas ya, grup-grup WhatsApp yang itu membantu diri kita manfaat dunia atau akhirat, maka pertahankan. Tapi kalau ternyata menjadikan iman kita hancur lebur ya, maka jangan kita spekulasi, kita hidup cuma sekali ya. Dunia cuma sementara. Oleh karenanya seorang berhati-hati kalau ternyata dia punya komunitas yang buat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia left, minta izin dengan cara baik-baik, left, tinggal komunitas tersebut, cari komunitas yang baru yang bisa mendatangkan iman dan meningkatkan keimanannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berada di atas agama kawannya, maka hendaknya dia melihat siapa yang dia mau jadikan teman. Dahulu orang Arab berkata as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu mempengaruhi. Yang terakhir adalah jika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu untuk segera bertobat. Jangan tunda tobat tersebut. Dia bermaksiat sekarang, siang hari, malam hari dia bertobat. Malam hari, siang hari dia bertobat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar." Sungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang bermaksiat di malam hari bertobat kepada Allah. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk memaafkan agar pelaku maksiat di siang hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau seorang sudah bermaksiat, segera dia melakukan banyak kebajikan sebagaimana tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaknya seorang melakukan kebajikan. Jika telah melakukan maksiat, niscaya kebajikan tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya. Nabi berkata, istaqimu wa lan tuhsuh. Istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Artinya istiqomah kita pasti ada miring kanan, pasti miring kiri. Tapi kalau sudah miring kanan, miring kiri, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Min fiqhir rajul, di antara fikih seorang dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Jika Anda tahu ternyata dalam kondisi demikian bergaul dengan ini, nonton ini, iman Anda turun, jangan ulangi lagi. Jika Anda tahu Anda bergaul dengan si fulan, Anda nonton ini, iman Anda naik, lakukanlah. Ya, karena itu adalah fikih kecerdasan seorang. Dia tahu kapan imannya naik agar dia jaga jalan tersebut, dan dia tahu kapan imannya turun agar tinggalkan cara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, alhamdulillah kita dapat tausiah yang syarat dengan ilmu. Saya coba bacakan pertanyaannya sudah masuk ke kolom chat dari Mas Kamal. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, apakah kemaksiatan yang kita lakukan dapat menghapuskan semua pahala amalan baik kita? Jawabannya tergantung maksiat apa yang kita lakukan. Kalau maksiat yang kita lakukan, jadi ada namanya al-ihbatul kulli, yaitu menghilangkan seluruh maksiat. Ada namanya ihbatul juz'i, hanya menghilangkan sebagian maksiat, sebagian dosa. Ya, ada yang menghilangkan satu maksiat, menghilangkan seluruh kebaikan, dan ada kemaksiat hanya menghilangkan sebagian kebajikan. Contoh yang menghilangkan seluruh kebajikan, contohnya seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua ya. Wa man yakfur billahi faqad habita amaluh. Kata Allah, barang siapa yang kufur kepada Allah maka gugur amalannya. Kufur banyak seperti syirik kepada Allah. Ini kufur. Mencela syariat Allah Subhanahu wa taala juga apa? Kekufuran. Ya. Kemudian misalnya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Kekufuran. Jadi pintu-pintu kekufuran banyak. Misalnya meyakini bahwasanya agama lain juga masuk surga sebagaimana orang Islam. Ini juga apa? Kekufuran. Padahal terlalu banyak ayat yang mengatakan selain Islam di neraka karena mereka berbuat kesyirikan. Contoh meyakini misalnya bahwasanya syariat bisa kita rubah. Syariatnya Muhammad sudah expire, sebagaimana perkataan sebagian orang liberal. Sudah expire, kita sekarang bikin syariat baru yang
relevan dengan apa yang kita jalani sekarang. Ini kufur kepada Allah. Ini contoh amal-amal percaya dan masing-masing seperti syirik ini pintunya banyak ya, percaya sama dukun dan yang lain. Jadi amal-amal ini, kekufuran ini, kata Allah, "May yakfur billahi faqad habita amal." Barang siapa kufur kepada Allah maka gugur seluruh amalannya. Seluruhnya tanpa terkecuali. Kecuali dia bertobat. Kalau dia bertobat maka akan kembali lagi. Ada amal yang maksiat yang menggugurkan sebagian amalan, tidak seluruhnya. Contoh seperti riya. Riya menggugurkan kebaikan yang terkait dengan riya tersebut. Contoh kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang beriman, jangan kau batalkan amalan kalian dengan man wal adza, yaitu nyebut-nyebut ya, merasa al-man itu merasa punya orang itu punya utang budi sama saya, kok menyakiti hatinya, sebut-sebut ini sakit hati. Jadi kalau kita sumbang orang, misalnya kita kasih sedekah 1 juta, kemudian kita ceritain ke orang sehingga kita merasa oke, ente itu di bawah anak punya hutang budi sama anak, terus kita nyebut-nyebut dia tersinggung, maka sedekah kita 1 juta hilang. Jadi berkaitan dengan sebagian amal saleh yang gugur. Contoh juga Nabi SAW mengatakan, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluh." Barang siapa meninggalkan salat asar maka gugur amalannya. Ada yang mengatakan maksudnya gugur amalan dia sehari itu. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi intinya ada sebagian maksiat yang menggugurkan seluruh amalan, ada maksiat yang menggugurkan sebagian amalan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berikutnya, Ana ini ada titipan pertanyaan dari pengurus salah satu DKM masjid yang agak galau ya, mengenai sholat jamaah di masjid di masa pandemi. Apa boleh memaksakan pendapat kita masih tetap wajib jamaah di masjid kepada masyarakat umum? Kita hanya bisa menyampaikan pendapat, namanya pendapat yang itu ijtihadiyah, perkara yang tidak pasti. Kecuali sekarang ada turun ayat dari Allah, wajib kalian ke masjid meskipun pandemi, ya kita boleh paksakan. Kenapa? Karena ada ayatnya atau ada hadisnya. Rasulullah mengatakan pada tahun 2020 akan terjadi pandemi, apapun yang terjadi wajib ke masjid, maka kita boleh paksakan. Tapi kalau tidak ada dalil yang seperti itu, maka ini namanya ijtihadiyah. Para ulama ya berbicara tentang masalah hak Allah dengan hak jasad ya. Jika terjadi pertentangan ya pada kebiasaan syariat bahwasanya hak Allah bisa digugurkan demi menyelamatkan jiwa. Ini contoh. Hal ini banyak. Contoh, Allah membolehkan untuk memakan bangkai, makan babi kalau tidak ada makanan yang lain, dan boleh minum khamar kalau tidak ada minuman lain dalam rangka menjaga jasad seseorang jangan sampai meninggal dunia ya. Illa mutturirtum alaih. Kata Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri. Allah diharamkan bagi kalian bangkai, kemudian ini, kecuali yang di dalam kondisi darurat, boleh. Contoh lagi misalnya seorang boleh tidak puasa kalau dalam kondisi sakit. Orang sakit, kalau dia puasa dia paksakan bisa puasa, tapi kan sakitnya tambah parah. Maka Allah mengatakan, "Man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau safar, maka tidak usah puasa, enggak ada masalah. Allah gugurkan hak Allah. Nanti puasa di hari lain kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh juga seperti misalnya dalam hal mengucapkan kekufuran ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarha bil sadri kufran. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran padahal hatinya tenang dengan keimanan. Ini dialami oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir bapaknya, Yasir ibunya Sumayyah. Dua-duanya dibunuh oleh orang kafir karena bertahan dengan keimanan waktu di Mekah. Sampai Sumayyah adalah wanita pertama mati syahid ditikam oleh Abu Jahal di kemaluannya sehingga dia meninggal dunia. Ketika Ammar dipaksa untuk mengatakan kata kekufuran, maka dia ucapkan kata kekufuran Ammar bin Yasir. Maka dia laporkan kepada Allah, maka dia mengatakan tidak jadi masalah. Dia menjatuhkan hak Allah dengan mungkin memaki Allah, ya, tapi demi selamat jiwanya karena terpaksa. Ini contoh bahwasanya hak Allah gugurkan. Demikian juga yang berkaitan dengan masalah sholat jamaah. Para ulama telah membahas secara detail tentang bolehnya meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Hak Allah ditinggalkan namun demi kemaslahatan seseorang. Contoh, terjadi hujan, boleh seorang tidak sholat berjamaah. Bukan tinggalkan sholat, dia tidak sholat berjamaah, solusinya sholat di rumah. Allah kasih solusi. Ya. Allah kasih apa? Solusi. Contoh juga boleh meninggalkan sholat berjamaah kalau ada wahal, ada pecek, kemudian dia keluar nanti bakalan pecek kakinya, boleh dia di rumah. Contoh misalnya dia boleh meninggalkan sholat berjamaah kalau dia sakit. Ya, kalau dia sholat sih bisa, cuma paksa sih bisa, tapi kata syariat boleh di rumah.
Contoh misalnya dia meninggalkan sholat Jumat atau sholat jamaah gara-gara ada harta yang dia khawatirkan. Mungkin dia taruh harta kalau dia sholat Jumat hartanya bakalan hilang. Disebut oleh para fuqaha. Bisa mungkin hilang, mungkin tidak hilang. Tapi ada kemungkinan akan hilang. Dia boleh meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Di antaranya para ulama mengatakan dia meninggalkan sholat berjamaah karena takut au khaufan minal marad atau takut terkena penyakit. Takut terkena penyakit. Oleh karenanya kaidah syariat mengatakan la dharar wala dirar. Ya, tidak boleh seorang menjerumuskan di dalam kemudaratan dan tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada orang lain ya. Dan ini kaidah menunjukkan bahwasanya hubungan seorang dengan Allah asalnya Allah memaafkan jika hak Allah mungkin untuk digugurkan dan Allah memaafkan tidak jadi masalah ya. Tidak menjadi masalah ya. Oleh karenanya sebagian ulama seperti di Arab Saudi fatwa kibar ulama di musim pandemi ini sementara Arab Saudi membuka salat berjamaah kemudian dengan social distance yang ketat. Para ulama tidak mewajibkan mereka untuk salat. Mereka mengatakan orang-orang tua tidak boleh salat, kemudian orang yang khawatir, yang takut terkena mudarat atau takut memberi mudarat kepada orang lain boleh salat di rumah. Mereka tidak mengatakan wajib seluruhnya. Ini fatwa kibar ulama. Ya. Jadi baik setelah diselesaikan PSBB, social distance tetap dijaga dan peraturan tentang salat berjamaah tetap berlaku. Jika seorang merasa aman kemudian nyaman dia maka wajib berjamaah. Jika dia masih merasa khawatir ya kan orang beda-beda, orang merasa khawatir takut ya sudah kita nggak bisa maksa orang untuk ke masjid. Ada seorang mungkin dia berani, saya aman, saya dokter, saya punya ini, saya bisa pakai masker, mungkin maskernya 2 lapis, kemudian saya pakai sarung tangan, kemudian saya ke masjid saya pakai kaos kaki di masjid. Nanti kalau pulang langsung saya mandi. Dia berani dan dia agak dalam hati terjamin insyaallah tidak terkena. Tapi yang takut istrinya gimana? Istrinya takut, anak-anaknya takut. Abah mau kemana ditahan tangannya repot begini. Karena istrinya bukan takut pada hal yang tidak beralasan orang-orang kena. Kejadian di Jeddah sudah tersebar saya rasa beritanya. Pemerintah membuka 6 hari jamaah kemudian ternyata bertambah banyak orang positif ditutup kembali. Dibikin PSBB selama 2 minggu perpanjangan lockdown bukan PSBB lockdown 2 minggu di Jeddah karena akibat apa yang terjadi. Jadi kita berharap kawan-kawan kaum muslimin yang sholat di masjid tetap menjaga social distance dan berdoa kepada Allah agar pandemi segera diangkat. Yang tidak ke masjid juga berdoa di rumah. Ya, agar pandemi diangkat. Yang pergi ke masjid benar-benar mengikuti protokol social distance dengan benar. Jangan kemudian habis sholat Jumat, gimana kabar ente? Jabatan Allah sudah selesai. Ya, jangan. Ya udah kita sama-sama tahu. Assalamualaikum, jalan sudah kembali ke rumah. Makanya pemerintah mengatakan tidak boleh. Sebenarnya kan syarat pemerintah, syarat MUI, kalau syarat MUI untuk melakukan sholat berjamaah ada di antaranya social distance-nya tetap dikerjakan. Yang kedua, rasio penularan kurang dari 1. Nah, ini syarat sebenarnya. Syarat itu pun bukan syarat wajib sholat berjamaah, tapi syarat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, pertanyaan kita, apakah rasio ini sudah kita dapatkan kurang dari 1? Ya, sementara dalam sebagian tempat, ya, saya telepon kawan saya dokter, gimana dok? Oh ini habis Lebaran kemarin 7 orang pasien, sekarang 30, ya repot. Jadi ini kita hanya menyampaikan kondisi secara umum, jawaban secara umum. Adapun masing-masing lokasi beda-beda. Kondisi seorang beda-beda. Adapun kita mengatakan wajib semua orang harus ke masjid, maka kita tidak bisa berspekulasi dengan nyawa orang. Ya. Adapun masalah dia dengan Allah alhamdulillah kasih solusi. Boleh yang takut ke rumah, ya sholat di rumah dan dia tidak meninggalkan kewajiban, dia tetap sholat di rumah. Saya bayangkan bagaimana kalau seorang Nabi mengatakan la sholata li hadrati ta'am. Kata Nabi tidak ada salat kalau makanan sudah dihidangkan. Kenapa? Karena kalau makanan sudah dihidangkan, orang ke masjid dia pikiran, aduh nanti tadi panas-panas enak, pikiran dia terganggu karena dia ke masjid mikir makanan. Apalagi kalau kita pergi ke masjid, Allahu Akbar, aduh sudah parno semua. Saya pernah gitu salat di masjid. Kiri saya batu-batu, belakang saya batu-batu, ya sudah tawakal semua gimana lagi, enggak mungkin. Tapi maksud saya benar-benar saya terganggu. Saya tidak bisa memaksakan, saya tidak parno. Toh saya di masjid kemudian kiri batu-batu, belakang saya batu-batu, ya saya manusia ya, saya tidak parno ya. Ya daripada kemudian macam-macam ya salat di rumah enggak ada masalah. Jadi maksud saya kembali kepada masing-masing. Yang mau sholat jamaat silakan, yang sholat Jumat silakan, tapi jaga social distancing, masing-masing kita berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Memang masalah ini jadi rumit karena memang tingkat pengetahuan itu tidak sama ya. Kadang-kadang mereka mengilmui
berani jadi merasa khawatir atau takut. Sedangkan yang berani karena mereka tidak tahu sebetulnya risiko apa yang dihadapi. Nah, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Laili Aznur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, apakah maksud dibelenggu syaitan pada bulan Ramadan? Tapi kita masih ada godaan juga saat menjalankan ibadah, terutama saat sholat atau beribadah yang lain. Jadi pertama yang harus diperhatikan, yang dibelenggu bukan semua setan. Dalam riwayat wasuffidat maradatu syayatin, yang dibelenggu cuma setan-setan gembongnya. Jadi yang ganggu kita di Ramadan itu setan keroco. Setan apa? Keroco. Itu kurir-kurir aja, bukan owner. bukan setan-setan jagoan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bermaksiat. Ini bertanya Ustaz, di bulan Ramadan masih orang banyak bermaksiat. Maksiat terjadi, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor eksternal mungkin setan, taruhlah setan tidak menggoda, tapi kita punya faktor internal. Ammaratun bisu, inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu menyeru kepada keburukan. Ada orang yang mungkin jiwanya buruk, sudah 11 bulan latihan sama setan, setannya lagi cuti, dia sudah terbiasa bermaksiat. Sehingga bisa jadi seorang bermaksiat karena faktor luar godaan setan atau faktor dalam yaitu jiwanya yang dia harus lawan juga ya, karena ini faktor kemaksiatan. Jadi sangat mungkin terjadi maksiat di bulan Ramadan, tapi secara umum maksiat berkurang. Itu secara kita lihat secara jelas, maksiat berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Prayang. Bagaimana hukum anak keturunan dari orang tua yang bekerja di bank riba? Apakah ibadah dan ketakwaannya bisa terganggu? Para ulama mengatakan ada dua pendapat. Saya milih pendapat bahwasanya seorang anak ya selama dia di bawah tanggungan ibunya atau bapaknya yang kemudian memiliki penghasilan yang haram ya, apakah riba maupun yang lainnya, maka dia boleh menerima dari orang tuanya sekedar kebutuhan hidupnya, makan dan minum yang dia butuhkan. Karena itu kewajiban orang tuanya. Adapun masalah riba yang dilakukan itu urusan orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sesuai dengan kebutuhannya. Bukan kemudian dia tahu bapaknya hasil riba, kemudian dia beli mobil mewah, kemudian dia beli barang-barang branded ya. Kemudian padahal bapaknya jadi bandit misalnya. Jangan ya. Jadi dia pun hanya boleh mengambil dari orang tuanya kebutuhan-kebutuhan primer yang memang mendesak, misalnya buat sekolah, buat makan, maka insyaallah tidak mengapa. Adapun masalah riba urusan orang tuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, sambil dia dakwahi orang tuanya, sambil dia nasihati orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada khilaf tapi saya pilih pendapat ini. Insyaallah. Oke, berikutnya pertanyaan dari Hanung Setio Amrullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum seseorang apabila kondisi sedang futur dan ketika ibadah inginnya cepat-cepat? Apakah ibadah tersebut jadi tidak diterima karena tidak ikhlas? Barakallahu fiik Ustaz. Kalau kita bilang tidak diterima, susah ya. Memang namanya ibadah seperti itu. Ada sebagian orang menikmati ibadahnya. Lihat Nabi SAW pada tingkatan dia mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Allah menjadikan salat sebagai penyejuk hatiku ya. Sampai bagaimana kita misal Abdullah bin Zubair, kalau dia salat maghrib, setelah salat maghrib dia salat sunnah, dia sujud, dia tidak angkat kepalanya dari sujudnya kecuali azan isya. Mereka artinya mereka merasakan kenikmatan. Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Itu Rasulullah ingin menghilangkan kepenatan dengan salat. Kalau sebagian kita sebaliknya, salat bikin capek ya. Salat bikin apa? Capek, bikin lepas dari kepenatan salat ya. Tapi bukan berarti seorang yang kemudian dia seperti itu kemudian ibadahnya tidak diterima. Enggak, dia berusaha melawan. Makanya dikatakan ibadah-ibadah al-ahkam at-taklifiyah, yaitu hukum-hukum yang pembebanan. Kita memang disuruh salat, memang kita ada perlawanan. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya, suruhlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Allah menyuruh sabar untuk salat, berarti salat itu ada godaan untuk malas, untuk tidur, untuk cepat-cepat ya, tapi kita lawan. Perasaan kita berat itu tetap kita lawan, insyaallah dapat pahala. Contohnya Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma Rabbus samawati wal ardi fa'buduhu wastabir li ibadati. Ya, fa'buduhu wastabir li ibadati. Kata Allah, beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah. Namanya ibadah butuh kesabaran ya. Makanya tatkala orang-orang masuk surga, malaikat mengatakan ya salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Sabar dalam beribadah. Ulaika yuzaunal ghurfata bima sabar, dalam surat Al-Furqan. Sungguhnya mereka dimasukkan dalam surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Jadi perasaan kita tatkala ingin cepat-cepat kita lawan, jangan cepat-cepat santai.
tetap kita beribadah sesuai aturannya. Tapi kita setelah itu kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, inilah kemampuanku. Berdoa, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadak. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ini doa yang bagus. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mengingatmu, kemudian untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, agar bagus ibadahku kepadamu. Adapun mengatakan kalau kita cepat-cepat tidak diterima, saya tidak ada tahu dalilnya, tapi seorang berusaha melawan, artinya kualitas salatnya harus bertambah, jangan terus berkurang. Kalau lagi futur, ya, segera dia banyak baca Quran, berarti imannya, segera dia dengar pengajian, segera dia bergaul dengan komunitas yang baik agar imannya naik kembali. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Dr. Rio Abu Fatih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah ketakwaan itu memiliki tingkatan-tingkatan? Atau cukup dengan meninggalkan kemaksiatan saja dan mengerjakan banyak kebajikan saja? Mohon penjelasan. Iya, ketakwaan bertingkat-tingkat. Ya, makanya Allah sebutkan dalam surat Fatir, kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kata Allah, kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami, ya, yang kami pilih di antara mereka zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi itu orang yang dia bertakwa, takwanya kurang daripada yang seharusnya. Dia masih sholat tapi dia masih melakukan kemaksiatan. Dia melakukan kebajikan tapi dia masih melakukan keharaman. Zalim, dia melakukan kemaksiatan. Ini tingkatan yang paling rendah. Ya, tapi Allah masih menggolongkan dia sebagai orang bertakwa sehingga Allah masukkan dalam surga. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid yang tengah-tengah, yang tadi. Enggak canggih-canggih juga, kalau sedekah juga sedikit-sedikit. Tidak, kemudian kalau salat pun seadanya, tidak salat malam, tidak salat qobliyah ba'diyah, yang penting wajib dia kerjakan, yang sunnah mungkin dia tidak kerjakan, yang penting maksiat dia tinggalkan. Makruh mungkin dia lewat, ya. Ini kan makruh masih enggak apa-apa, ya. Ini namanya muqtasid, ya. Yang seadanya, yang memenuhi standar paling minimal. Kemudian sabiqun bil khairat. Orang berlomba-lomba, dia tidak mencukupkan dengan wajib aja, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Dia tidak hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh-makruh dia tinggalkan. Bahkan sebagian yang mubah yang boleh dia tinggalkan dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah. Setelah itu Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka semua ini masuk dalam surga. Ini contoh bahwasanya ketakwaan bertingkat-tingkat. Ya, Allah mengatakan juga dalam hamba-hambanya, Allah mengatakan khalatu amalan salihan. Ya. Asallahu ayatuba alaihim. Allah sebutkan tentang orang bertakwa, setelah itu Allah mengatakan wa akharuna atarafu bidzunubihim. Ada sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Ini bertakwa tapi melakukan dosa. Khalatu amalan salihan, ya. Wa akhara sayyi'a. Dia menggabungkan antara amal saleh dengan kemaksiatan. Asallahu ayatuba alaihim. Semoga Allah menerima taubat mereka. Oleh karenanya di akhirat pun demikian, ada golongan yang dia masuk surga dengan mampir dulu di neraka. Ini dia takwa tapi takwanya di bawah standar sehingga dia banyak dosanya sehingga masuk neraka dulu. Ada yang dihisab, ya, dihisab ini. Dan ada yang masuk surga tanpa hisab, yang takwanya tinggi. Maka seorang, ya, punya cita-cita yang tinggi, jangan cuma sekedar takwa yang standar, tapi dia berusaha kalau ada rezeki dia sedekah, ada waktu dia salat sunnah, ada waktu dia berzikir, baca Quran, punya target dan yang lainnya, masing-masing berdoa kepada Allah agar ditambah ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi di antara doa Nabi, Allahumma as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, mohon kepada Engkau petunjuk, tambahan petunjuk, wat tuqa, tambahan takwa. Tuqa artinya takwa. Wal afafa wal ghina, ya. Allah alam bisawab. Berikutnya dari Dr. Mayang Sari. Assalamualaikum Ustaz. Apakah semua jenis kemaksiatan bisa terhapus dengan kebaikan? Bagaimana dengan dosa syirik dan dosa besar lainnya? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya jika seorang ingin bertobat, ya, kita dokter tahu lah, kita kalau punya penyakit cari obat yang pas, yang bisa gugurkan penyakit tersebut. Ya, makanya kalau kita, misalnya sebagian ulama mengatakan jika orang dosanya memandang maksiat, mungkin dia hobi nonton yang haram-haram, hobi lihat film-film terbuka aurat wanita misalnya, maka dia tobatnya dengan memandang yang baik-baik, sering baca Quran, ya, sering melihat-lihat yang seperti itu. Jadi kaitannya dengan pandangan misalnya. Seorang yang mungkin terjerumus dengan dalam zina, dia bertobat kepada Allah, dia bertobat, dia tinggalkan, kemudian melakukan kebaikan apa? Kebaikan dia nikah, dia perhatian sama istrinya, benar-benar dia jaga kemaluannya, dia tidak ganggu-ganggu orang lain, benar-benar dia, ini contoh, maksudnya ini menghapuskan dosa apa? Zina. Mungkin dia dosanya minum khamar, maka dia bertobat kepada Allah, kemudian dia fokus untuk makan yang halal. Dia tidak sembarangan, dia hati-hati.
Jadi seakan-akan seperti itu. Kalau syirik kepada Allah, tobatnya dengan bertobat kemudian memfokuskan tauhidnya. Dia belajar tauhid kepada Allah agar dosa-dosanya semua terhapuskan. Jadi ini pendapat sebagian ulama bahwasanya masing-masing dosa itu punya obat yang manjur yang merupakan lawan dari dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya pertanyaan yang menarik dari Dr. Beria de Marzaini. Bismillah, ingin bertanya tentang hadis sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Bagaimana derajat hadis ini Ustaz? Lalu bisakah kita memakai kaidah hadis ini untuk memotivasi agar mengambil ilmu dari alumni-alumni Madinah atau mengambil ilmu dari majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi agar tidak salah belajar atau berguru karena banyaknya ustaz-ustaz sekarang di negeri kita Indonesia. Barakallahu fikum. Benar, innal iman la ya'rizu ilal madinah kama ya'rizu hayyah ila juhriha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari ya. Sungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana berkumpul ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Ini dalil bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berbagai macam kekacauan. Iman akan berusaha kembali ke kota Madinah. Kerinduan orang untuk kembali ke kota Madinah. Ini adalah bentuk rekomendasi kepada kota Madinah. Adapun apakah ini isyarat bahwasanya kita belajar harus dari ulama-ulama alumni Madinah? Kita bilang tidak demikian. Ini sekedar sisi rekomendasi ya, bahwa tidak berarti bahwasanya ilmu hanya terbatas di kota Madinah ya. Alhamdulillah sejak zaman dahulu para sahabat tersebar ada di Irak ya, ada di Yaman, para sahabat tersebar, ulama juga tersebar dari ulama. Makanya kalau kita baca biografi ulama hadis seperti Imam Bukhari, maka dia berjalan dari sampai 11.000 kilometer baik naik kendaraan maupun jalan kaki menuntut ilmu dari 1.000 ulama dan yang lainnya ya, ulama-ulama hadis di atas Ahlus Sunnah. Sebenarnya kita tidak harus kalau ada ulama yang kita tahu, ada ustadz yang kita tahu belajarnya runut, kemudian standarisasinya ada, misalnya dia lulusan ini, kemudian jelas ya, itu lebih baik tentunya. Kita hendaknya selektif dalam menuntut ilmu. Tapi bukan berarti hanya yang lulusan Madinah yang harus kita menuntut ilmu. Ada ulama yang mungkin cuma dipelajari Indonesia, tidak sampai ke luar negeri. Ada yang mungkin dari Yaman, ada yang mungkin dari Mesir, ada yang mungkin dari mana. Tapi yang penting kita tahu standarisasi bahwasanya ustadz yang mau kita ambil ilmu, dia berbicara dengan dalil, bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dalil ya. Kalau kita, dan ini bisa kita kata orang ini terbiasa dengan dalil. Orang satunya enggak, ngumpat, kemudian misalnya enggak. Kita selektif. Kalau kita belajar ilmu dunia saja kita selektif, mau kita kuliah kita selektif, apalagi agama. Makanya Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kau ambil agamamu. Imam Syafi'i mengatakan raditu malikan hujjatan baini wa bainallah. Aku ridha Imam Malik guruku sebagai hujjah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak boleh sembarang menuntut ilmu ya. Kita bersahabat dengan semua kaum muslimin ya. Tetapi kalau ilmu agama ada orang-orang spesial yang ahli dalam bidangnya ya. Jangan kita nuntut ilmu agama dari pedagang misalnya. Ini pedagang, jangan bicara masalah agama. Oh bicara bisnis, jangan campur adukan antara bisnis dengan agama. Akhirnya dan bicara dengan misalnya atau belajar di mana? Ini belajar dari mana? Mana silsilah belajarnya? Mungkin dia orator, pandai berorasi, mungkin dia retorikanya indah, tapi lihat substansinya. Dan yang jadi masalah masyarakat banyak tidak lihat substansi, tapi pada kelezatan kajian tersebut. Kajian seakan-akan sebagai hiburan. Mungkin berisi banyak tertawa dan yang lainnya, atau bicara politik maki-maki sana maki sini, dia senang. Jadi sesuai dengan yang dia sukai. Padahal kita kalau ngaji harusnya cari yang substansinya benar, barometernya benar atau tidak. Kita kalau belajar kimia kan harus tahu kimia begini, unsur-unsurnya begini misalnya, atau belajar fisika rumus-rumusnya jelas, sumbernya dari mana, maksud saya ilmiah. Agama pun demikian. Agama jelas Al-Qur'an, Sunnah, perkataan para ulama, sumbernya jelas, kesimpulannya jelas. Oke. Kalau biasakan cari ustadz yang demikian. Kalau enggak ya kita cari yang lebih karena kalau tidak, dan ini banyak terjadi, sebagian orang belajar asal sembarang dia belajar, akhirnya dia banyak merevisi, banyak ilmu yang masuk kepada di benaknya ternyata keliru. Akhirnya nanya lagi, ustaz ini salah, ini salah, waduh harus direvisi nih, repot, umur kita terbatas. Kalau tahu ada ustaz yang ahli di bidang masing-masing, ada ustaz yang pakar dalam akidah misalnya, pakar dalam fikih, pakar dalam muamalah, ya sudah kita belajar, ambil dari ahlinya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Saya rasa ini pertanyaan terakhir. Ya. Boleh? Atau masih ada? Mungkin masih banyak sebetulnya sih. Oh, masih banyak. Jangan banyak-banyak. Dua lagi.
Satu lagi alhamdulillah, satu lagi alhamdulillah. Ya silakan. Ya, dua lagi deh Ustaz ya. Oke, boleh dua lagi, boleh ya. Yang pertama, pertanyaan dari seorang istri Ustaz. Mau nanya bagaimana cara membuat suami untuk sholat? Karena suami saya tidak pernah sholat, tapi kelakuannya selama ini saya tidak pernah mendengar hal-hal yang negatif. Itu harus ya kan masing-masing tahu tentang kelemahan suaminya. Jadi maksud saya ya tinggal gimana cara merayu suaminya, kemudian kasih janji-janji tertentu, garis servicing mungkin yang terbaik. Kita rayu dengan dunia dulu. Seperti itu. Dunia kemudian tertarik, kemudian nanti kalau kamu sholat saya masakin ini misalnya apa kayak nanti pelan-pelan atau Mas atau coba temani saya Mas, saya pingin Mas doain saya dalam sholat. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita bilang, saya pingin kamu doain saya dalam sholat. Saya pingin didoakan oleh suamiku. Saya bahagia kalau suamiku doain saya. Mas, saya pingin kita bisa bersama di surga. Bahasa-bahasa gitu. Jangan, Mas, kamu tuh bahlul, kamu tuh begini. Lihat suami semua orang semua pada sholat, kamu sendiri yang nanti mati gimana? Jangan gitu. Cara kata-kata yang halus ya. Yang kita sendiri berdoa kepada Allah. Ya berdoa, ya Allah berilah petunjuk kepada suamiku, bukalah pintu hatinya dan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir mungkin yang cukup penting juga ya dari Dr. Nur Asia. Assalamualaikum, apakah taat kepada pemimpin negeri merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Bertakwalah kepada Allah, kepada Rasul dan kepada penguasa dia. Ulil amri itu maksudnya pengurus urusan kalian. Dan ada barometernya, yaitu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau pemerintah ternyata menyuruh kita hal yang haram, suruh kita misalnya bermaksiat, maka tidak taat. Tapi kalau pemerintah melakukan perbuatan keputusan-keputusan yang kita tahu itu perkara ijtihadiyah, perkara duniawi, dan banyak dalam ini seperti taat rambu-rambu lalu lintas, kemudian misalnya taat administrasi misalnya, kemudian taat misalnya harus kalau nikah pakai surat nikah misalnya, KTP macam-macam gini. Ini hal-hal yang kita tahu ini bermaslahat. Maka dalam hal seperti itu harus taat. Dan kita dapat pahala kalau kita niatkan taat kepada Allah, kita dapat pahala karena Allah yang perintahkan. Karena stabilitas berjalan suatu negeri tidak mungkin berjalan kecuali dibangun di atas ketaatan. Kalau semua orang membangkang-bangkang, tidak ada nilai pemerintah sama sekali. Jadi saya katakan selama apa yang diputuskan pemerintah adalah perkara yang ijtihadiyah, maksudnya perkara duniawi yang kemudian ini pendapat tarik ulur dan menurut kita ada maslahatnya, maka kita wajib untuk apa? Untuk taat. Tapi kalau disuruh untuk maksiat, maka jangan taat kepada pemerintah kalau disuruh maksiat. Tapi tidak harus kemudian kita memberontak, ya, maki-maki, memprovokasi massa untuk kemudian turun ke jalan, yang terjadi pertumpahan darah, ya, kemudian ekonomi kacau, anak-anak tidak sekolah dalam kondisi mencekam dan yang lainnya, ya. Kemudian sebagian provokator demo tersebut ternyata kabur ketika hari demo dan ini kejadian. Orang nyawa turun, meninggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasilnya ya kadang-kadang menyedihkan ya. Kadang-kadang kita bela ternyata tidak sesuai dengan harapan, kemudian macam-macam. Maksud saya orang yang cerdas kita jangan sampai membantu terjadi. Kita berusaha membantu negeri ini semakin baik dengan cara yang mungkin kita lakukan, ya. Antum sebagai dokter, ya, lakukan yang terbaik. Memberi nasihat-nasihat pemerintah dengan cara yang baik, dengan tulis kumpulan para dokter, kemudian beri masukan, semoga didengar dan yang lainnya. Ya. Adapun dengan memprovokasi massa, kemudian turun ke jalan sampai terjadi kekacauan, bakar-bakaran, penjarahan, dan ini suatu hal yang buruk. Ini membuat kita semakin terpuruk dan saya rasa orang Indonesia tidak suka demikian. Wallahu a'lam bishawab, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Semoga para dokter-dokter bisa menjalankan tugasnya dengan baik, diberkahi pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu kaum muslimin mendapatkan pahala di sisi Allah dan juga mendapat kemudahan ekonomi selama di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.